Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Mandaulia Ramadhani. Kali ini di podcast kita akan membahas tentang generasi milenial yang menghadapi society 5.0. Kebetulan banget nih, kita kedatangan narasumber yaitu Miss Ida. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Nah, ngomong-ngomong Miss Ida kelahiran tahun berapa nih? Saya lahir 17 Juni 1986. Wah, kebetulan banget kan Miss Ida ini dari generasi milenialnya langsung nih. Nah, menurut Miss Ida sendiri, Society 5.0 itu seperti apa sih? Ya, Society 5.0 atau mungkin Society 510 ya. Sebenarnya istilah ini baru-baru ini dicanangkan oleh pemerintahan Jepang itu pada tahun 2019 ya, Society 5.0 ya kan. Nah, namun mungkin di Indonesia ya kita masih banyak ya masyarakat Indonesia yang masih awam, terkadang masih kurang paham apa itu Society 5.0 atau Society 5.0 Iya. Itu masyarakat Indonesia masih banyak yang awam. Saya aja baru dengar kemarin nih Miss. Ya. Kalau kita lihat ya kan, Society 5.0 itu lebih kepada berpusatnya itu kepada teknologi ya kan, dimana memang teknologi itu pada zaman sekarang, pada saat ini ya kan, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia ya. Jadi mungkin yang dulunya manusia itu hanya sifatnya tradisional atau manual ya kan. Contoh ketika misalnya harus berkirim surat, harus berkomunikasi ya. Misalnya berkirim surat, mungkin zaman-zaman dahulu ketika ingin berkirim surat lebih kepada cara tradisional atau kepada manual gitu kan ya. Misalnya dari mulai diutus ya. Mungkin pada zaman kerajaan dahulu kita kalau melihat di televisi atau misalnya di film-film itu kan misalnya ada utusan dari kerajaan nih membawa sepucuk surat dari rajanya gitu kan. Itu kan manusianya dikirim utusan ya. Dan waktunya pun menurut saya lama ya, misalnya 2 atau 3 hari baru sampai gitu kan beritanya atau informasinya. Tapi ketika kita di zaman yang serba canggih ya kan, di zaman yang memang sudah serba era digital ini ya, untuk berkirim surat tidak mesti berhari-hari ya kan. Nah, untuk berkirim surat hanya hitungan menit atau detik saja ya kan, langsung informasinya atau surat kita itu akan sampai kepada si penerimanya gitu. Jadi lebih kepada penggunaan teknologi. Kalau Society 5.0 hanya mungkin istilahnya itu di masyarakat Indonesia masih asing ya kan. Tapi sekalipun demikian, menurut saya sebenarnya sudah masyarakat Indonesia saat ini sudah melek teknologi ya kan. Karena apa? Karena teknologi itu yang menikmatinya bukan hanya dari kalangan tertentu, bukan hanya kalangan yang misalnya kalangan mereka yang mohon maaf ya ekonominya itu tinggi ya kan, yang atau misalnya ekonominya itu kelas atas, tidak. Sekarang ini teknologi sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, entah itu dia dari kalangan atas, kalangan menengah, bahkan kalangan yang memang rakyat biasa pun sudah bisa menikmati teknologi, karena memang pada era saat ini teknologi itu sudah menjadi bagian dari hidup manusia itu sendiri. Nah, tapi menurut Miss Ida nih, ya, penggunaan society 5.0 ini di masyarakatnya itu seperti apa sih? Penggunaan ya, jadi begini, sebenarnya tadi saya katakan masyarakat Indonesia itu sudah mulai melek teknologi ya kan, sudah mulai melek teknologi. Jadi otomatis ya masyarakat Indonesia sudah termasuk dalam kategori Society 5.0 itu sendiri. Hanya terkadang ketika mungkin masyarakat kita atau misalnya ada orang yang ditanya tentang istilah-istilah ya kan, seperti tadi apa itu Society 5.0, mereka terkadang masih bingung ya kan. Padahal
apa yang mereka lakukan, ya kan, apa yang mereka lakukan itu terkadang ya masih berkaitan dengan teknologinya itu sendiri. Contohnya, misalnya begini, pada zaman dulu atau beberapa tahun ke belakang, ya kan, mungkin contohnya ya handphone itu merupakan barang yang sekunder atau barang yang mewah atau barang yang mahal. Nah tapi sekarang ini ya kan handphone itu sudah bukan barang sekunder atau sudah bukan barang yang mahal, dia sudah menjadi primer case, artinya sesuatu yang memang itu sangat dibutuhkan begitu, ya kan? Jadi kalau menurut saya ya itu tadi, masyarakat Indonesia sebenarnya mereka sudah terkategori society 5.0, ya kan? Hanya mungkin ada istilah-istilah yang memang mereka itu terkadang tidak paham maksudnya apa, tapi sebenarnya mereka lakukan seperti itu. Nah, terus menurut Miss Ida dari segi pendidikannya, Society 5.0 ini manfaatnya meluas ya Miss ya? Caranya kayak gimana Miss? Ya, ternyata Society 5.0 itu mempunyai dampak tidak hanya kepada tidak hanya berdampak pada satu sektor saja ya, tapi juga di bidang-bidang yang lain pun berdampak. Salah satunya adalah dampak di bidang pendidikan. Salah satu dampaknya adalah di bidang pendidikan, gitu ya. Sebenarnya untuk teknologi, ya kan, Indonesia itu sudah menggunakan teknologi di dalam dunia pendidikan itu mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, bukan hanya ketika daring saja. Hanya karena ada pandemi baru orang akan booming, ya kan. Kita selaku warga pendidik itu baru booming. Oh ternyata pembelajaran kita harus online nih, harus daring nih, hanya karena ada pandemi gitu kan. Makanya mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia baru menggunakan teknologi di dalam dunia pendidikan ketika pandemi, ketika mereka daring. Padahal menurut saya bukan hanya ketika saat pandemi, ya kan, tapi sebelum pandemi pun ternyata alhamdulillah, ya kan, sistem pendidikan kita sudah mengacu kepada teknologi itu sendiri, ya kan. Misalnya mungkin di beberapa sekolah ada yang sudah menggunakan misalnya internet sebagai sarana belajar, ya kan, atau mungkin misalnya ada teknologi pangan, ya kan, di fakultas atau jurusan-jurusan universitas, kampus dan lain sebagainya itu sudah digunakan, ya kan. Hanya itu mungkin paradigma kita atau cara berpikir kita ini yang masih mungkin kurang begitu meluas. Iya. Mungkin sejak adanya COVID ya Miss ya, semua orang tuh murid-murid, siswa-siswa ditekankan untuk mengikuti ini ya Miss. Jadi apa ya, mereka yang punya maupun nggak punya harus benar-benar mengikuti zaman. Iya. Jadi ibaratnya tadi yang di awal saya katakan bahwa pendidikan tidak hanya dinikmati, tidak hanya untuk kalangan yang atas saja yang mereka mempunyai ekonomi tinggi, tapi teknologi itu bisa juga dinikmati oleh siapapun dari kalangan manapun, termasuk di dunia pendidikan itu sendiri, ya kan, dimana daring itu kan berarti ada siswa yang mungkin mohon maaf ya, ekonomi orang tuanya itu mungkin menengah ke bawah, ada juga yang mungkin siswa yang orang tuanya ekonominya menengah ke atas, tapi kan tetap pada perjalanannya, ya kan, ketika mereka harus menerima materi dari gurunya, maka otomatis tidak ada perbedaan di situ, semuanya menikmati teknologi itu. Nah, dari Miss Idanya sendiri, dampaknya ke Miss Ida itu apa sih? Kalau dampak apa? Dampak dari society 5.0 ya. Dampak society 5.0 memang saat ini saya rasakan betul ya kan. Dulu zaman saya SD, zaman saya SMP, ya kan, dimana teknologinya mungkin masih teknologi yang begitu sederhana, ya kan, teknologi yang memang tidak secanggih sekarang, ya kan. Contohnya ya, dulu ketika saya SMP atau misalnya saya SD, HP itu adalah barang yang mewah, ya kan. Telepon adalah barang yang mewah, artinya hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang punya uang
yang mempunyai barang itu. Sementara bagi orang-orang yang kelasnya menengah ke bawah itu tidak mempunyai HP itu sendiri. Tapi kalau sekarang sudah ada, ya kan. Kemudian contohnya lagi adalah penggunaan internet, ya kan. Mungkin dulu ketika zaman saya SMP, ya, ketika zaman saya dulu masih sekolah di sekolah menengah, ya kan. Mungkin ketika kita menggunakan internet itu sudah satu hal yang wah gitu kan, hebat ya gitu kan. Nah tapi sekarang anak-anak itu dari mulai jenjang SD sampai SMA sampai ke perguruan tinggi, mereka semuanya sudah terbiasa dengan searching, ya kan, dengan mencari-cari. Ya, jadi dampaknya bagi saya mungkin teknologi itu bisa memberikan kemudahan untuk mobilitas manusia itu sendiri. Tapi di samping dampak positif ada juga dampak negatifnya, Ya, kan ya, Miss? tentu ada. Dampak negatif banyak sebenarnya. Menurut Miss tidak setuju nggak sih, Miss, kalau orang tua sekarang itu wajib banget tahu tentang Society 5N0 ini? Karena untuk mengawasi anak-anak mereka, ya, kejahatan di sosial media itu atau di teknologi yang ada sekarang itu sangat banyak sekali ya, Miss. Iya, ya, maksudnya ada mungkin dari oknum-oknum yang mereka tidak bertanggung jawab, ya kan? Seperti tadi hoax. Oke. Kalau kita melihat dari sisi orang tua, ya, kalau menurut saya sebagai seorang guru, ya kan, perlu orang tua atau wali siswa itu mereka menguasai, memahami, bisa menggunakan atau bisa mengaplikasikan teknologi. Kenapa? Ya kan, bukan karena untuk bersaing dengan putra-putrinya, ya kan, tapi di sini adalah untuk memantau, mengontrol, mengawasi anak-anaknya, ya kan. Nah, kalau misalnya orang tuanya misalnya mohon maaf, orang tua yang gaptek, ya kan, bisa jadi anak itu akan lebih gampang dalam bisa enaknya, ya, lebih seenaknya. Nah, itu teman-teman. Jadi dibalik itu semua, ya, kita harus pandai-pandai menempatkan diri di Society 5N0 ini. Ya. Nah, jadi dari semua yang kita bahas itu apa nih, Miss, yang bisa diambil untuk kesimpulannya nih, Miss? Kesimpulannya, ya, yang pertama, teknologi adalah sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Teknologi sudah merupakan bagian dari masyarakat kita, bukan hanya masyarakat Indonesia tapi masyarakat dunia pada umumnya, ya, secara keseluruhan. Yang keduanya adalah kita sebagai the users, ya kan, pengguna teknologi harus bisa memilih, ya kan, kira-kira teknologi mana nih yang sekiranya bisa membawa manfaat untuk kita, ya kan. Kalau sekiranya teknologi itu tidak membawa manfaat, ya kita bisa untuk menghindarinya, ya kan. Tadi seperti yang saya katakan bahwa tidak semua teknologi memberikan dampak positif, ada juga yang negatif, ya kan. Seperti itu saja. Oke, terima kasih ya, Miss Ida. Sama-sama. Oke, nah kita sudah sama-sama menyimak tentang Society 5N0. Semoga kalian yang sedang menonton bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.